Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmelina Sekarwangi, absen 24 dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menceritakan sinopsis Kemelut di Majapahit. Raden Wijaya berhasil menjadi raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Ia berbagi kebahagiaan kepada para senopati yang telah setia dan banyak membantunya. Ia memberikan pangkat kepada para senopatinya. Salah satunya adalah Ronggolawe yang diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan dengan para pembantunya ini amat sangat erat bagaikan tali persaudaraan. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini terguncang karena sang raja yang telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Keempat putri ini adalah Dyah Tribunan sebagai permaisuri, yang kedua Dyah Nara Indraduhita, dan yang ketiga Dyah Jaya Indradewi, yang keempat adalah Retno Sutawan atau Raja Patni yang artinya terkasih, karena memang si bungsu inilah yang paling dikasihi oleh raja. Kecantikan Dyah Gayatri telah terkenal ke seluruh negeri dan selalu dipuja-puja oleh sastrawan pada masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Raja Kertanegara untuk pergi ke Melayu. Pasukan ini diberi nama Pasukan Pamalayu dan dipimpin oleh Kebo Anabrang. Pasukan ekspedisi yang berhasil balik ini pulang membawa 2 putri bersaudara. Sang raja terpikat oleh kecantikan putri kedua, yaitu Dara Petak. Sang raja pun menjadikan Dara Petak sebagai istri kelima. Hal ini menjadikan Dara Petak sebagai saingan terberat Dyah Gayatri, karena Dara Petak mempunyai wajah yang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang raja sangat mencintai istri termudanya ini dan memberikannya nama Sri Indraswari. Beberapa waktu kemudian, terjadilah persaingan antara para istri secara diam-diam. Persaingan ini untuk memperebutkan cinta dan perhatian sang raja, yang dimana akan berpengaruh pada derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati benar merasakan persaingan tersebut dan terjadilah perpecahan di antara mereka sebagai pihak Dyah Gayatri dan sebagai pihak Dara Petak. Ronggolawe yang sejak dulu setia tentu saja berpihak kepada Dyah Gayatri. Persaingan dan kebencian ini dilakukan secara diam-diam karena mereka segan pada raja. Pada suatu ketika, sang raja mengadakan pemilihan Patih Hamangkubumi atau patih kerajaan Majapahit. Dan yang dipilih oleh sang raja adalah Senopati Nambi. Pemilihan ini banyak dipengaruhi oleh Dara Petak. Ronggolawe yang sedang makan bersama 2 istrinya mendengar hal tersebut dan marah. Nasi yang ada di genggamannya langsung dilempar ke lantai. 2 istrinya mencoba menenangkan Ronggolawe. Namun, Ronggolawe tetap bergegas pergi ke kerajaan Majapahit. Ronggolawe pun ke kerajaan Majapahit dengan menggunakan kudanya. Sesampainya di sana, Ronggolawe langsung menemui sang raja. Tak lupa ia menghaturkan sembah kepadanya. Ronggolawe langsung menjelaskan bahwa keputusan raja mengangkat Senopati Nambi menjadi patih merupakan keputusan yang tidak tepat dan dipengaruhi oleh suara belakang. Sang raja pun menjelaskan bahwa keputusannya ini sudah sangat tepat dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ronggolawe bersikeras dengan pendapatnya ini. Ronggolawe melihat Dara Petak dan Nambi yang terlihat tegang dan benci kepadanya. Ronggolawe pun tersenyum sinis dan menunjuk mereka berdua dan berkata bahwa merekalah yang mempengaruhi raja. Merasa tidak enak dengan Ronggolawe karena istri tercintanya ditunjuk-tunjuk, sang raja pun menyuruh para punggawanya untuk mengusir Ronggolawe. Ronggolawe pun mengiyakan dan berkata
bahwa sang raja akan menyesal pada suatu saat. Beberapa minggu kemudian, saat sang raja sedang berjalan-jalan di suatu tempat, ia melihat Dara Petak dan Nambi sedang berbincang-bincang mencurigakan. Sang raja pun menguping pembicaraan mereka. Dan ternyata mereka merencanakan pembunuhan sang raja dan berniat menguasai kerajaan Majapahit. Sang raja yang mendengar hal tersebut pun sangat marah dan kecewa karena istri tercintanya telah mengkhianatinya. Tetapi sang raja tidak langsung menindak mereka berdua, melainkan menunggu mereka tiba di kerajaan. Setibanya mereka di kerajaan, sang raja langsung menindak mereka. Sang raja menyuruh pengawalnya untuk menghukum mati Dara Petak dan Nambi. Sang raja pun membenarkan perkataan Ronggolawe waktu itu. Ronggolawe pun dipanggil kembali ke kerajaan Majapahit. Dan Ronggolawe dijadikan sebagai Patih Hamangkubumi atau Patih Kerajaan Majapahit. Itulah sinopsis dari novel Kemelut di Majapahit. Apa saja hal yang menarik dari novel Kemelut di Majapahit ini? Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu pada novel ini menceritakan pergolakan setelah wafatnya Raja Kertanegara. Yang kedua adalah latar dalam kutipan novel Kemelut di Majapahit. Latar dalam novel ini adalah Kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah peristiwa dalam novel Kemelut di Majapahit, yaitu pergolakan setelah wafatnya Raja Kertanegara dan karena Raden Wijaya yang telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Yang keempat adalah tokoh dalam novel Kemelut di Majapahit, yaitu Raden Wijaya, Ronggolawe, 4 putri Raja Kertanegara, Dara Petak, Senopati Nambi, Kebo Anabrang, dan 2 orang istri Ronggolawe. Dan yang kelima adalah bagian yang menandakan novel Kemelut di Majapahit tergolong novel sejarah, yaitu penggunaan latar tempat di Kerajaan Majapahit dan latar waktu ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri. Dan novel ini mengambil karakter dari nama tokoh-tokoh yang hidup di masa Majapahit. Itulah tadi sinopsis dan hal-hal menarik pada novel Kemelut di Majapahit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.